Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muammar Gaddafi, NPM 20430039, kelas B. 1. Teknik pengolahan data sentralisasi. Teknik pengolahan data sentralisasi merupakan sistem yang menempatkan data informasi yang terpusat yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan distribusi terpusat, memiliki mainframe, sebuah sumber basis data dan intranet. Karakteristik utama pendekatan terpusat adalah termasuk kontrol, efisien, dan ekonomi. Misalnya sebuah sistem pengarsipan terpusat di mana catatan untuk beberapa orang dan unit yang terletak di salah satu lokasi pusat dan umumnya di bawah kendali orang staf catatan atau dalam kasus besar sistem pengarsipan terpusat. Keuntungan dan kekurangan teknik pengolahan data sentralisasi. Keuntungannya, tanggung jawab dengan mudah didapatkan, efektif penggunaan peralatan, perlengkapan, dan ruang. Semua data terkait disimpan bersama-sama, memberikan kontrol terpusat menggunakan teknologi, mengurangi duplikasi dan peningkatan keamanan. Sentralisasi organisasi yang paling cocok di mana sumber daya dan informasi yang harus bergerak cepat, terutama dalam keadaan darurat. Duplikasi fungsi dan fasilitas yang diminimalkan, yang pada gilirannya mengurangi biaya. Kekurangannya adalah dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi, membutuhkan waktu ekstra. Pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat, biaya pengembangan yang rendah. Keberhasilan organisasi tergantung pada kompetensi eksekutif yang mungkin cukup berisiko. Teknik pengolahan data desentralisasi. Teknik pengolahan data desentralisasi merupakan proses yang dilakukan masing-masing pengguna yang dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara tersebar, karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Keuntungan dan kekurangan teknik pengolahan data desentralisasi. Keuntungannya adalah desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif. Hal ini meningkatkan kepuasan kerja dan moral bagi manajer tingkat yang lebih rendah dengan memenuhi kebutuhan mereka untuk kemerdekaan, partisipasi, dan status. Pengembalian keputusan lebih cepat ini memfasilitasi pertumbuhan dan diversifikasi, karena setiap divisi produk diberikan otonomi yang cukup untuk inovasi dan kreativitas. Ini memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Mereka mengembangkan keterampilan manajerial yang akan berguna bagi organisasi dalam jangka panjang. Desentralisasi memerlukan rentang yang lebih luas dari kontrol dan tingkat lebih sedikit dari organisasi. Ini mempercepat komunikasi. Kekurangannya adalah desentralisasi meningkatkan biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen harus memadai dari segi fasilitas fisik, personil terlatih, karena setiap departemen atau divisi meningkatkan otonomi substansial mungkin menyebabkan masalah koordinasi. Kurangnya keragaman dan prosedur konsisten. Sebagai departemen, masing-masing mungkin memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan prosedur sendiri. Kurangnya penganalisaan serta pengontrolan informasi. Kurangnya keseragaman atau konsistensi. 2. Pengaruh distribusi pada suatu organisasi. Wewenang end user group menjadi lebih besar dalam mengolah dan mengakses data, sehingga proses dapat dilakukan secara online dengan respon yang lebih cepat. Entry data diserahkan ke user group sehingga user group bertanggung jawab atas keakuratan data yang di-entry. Pengolahan data yang bersifat fungsional di desentralisasi, sedangkan informasi untuk kebutuhan tingkat strategis diproses secara terpusat.
kemungkinan terbentuk jaringan baru dengan skala nasional atau internasional, atau dilakukan relokasi untuk dihentikannya fungsi-fungsi yang tidak diperlukan. Manajemen fungsional yang lebih efisien serta bertanggung jawab penuh atas aktivitas-aktivitasnya. Tidak ada alasan yang berhubungan dengan komputer di tempat lain. Dapat dilakukan kontrol tingkat strategis yang lebih ketat terhadap inventory, cash flow, dan fungsi-fungsi yang membutuhkan kontrol secara terpusat. Harus dilakukan reorganisasi agar dapat diambil manfaat dari kontrol tingkat strategis yang terpusat dan pengolahan data tingkat fungsional yang terdesentralisasi sepenuhnya. Keterlibatan manajemen puncak sangat penting, baik dalam menangkap peluang-peluang yang dibawa oleh teknologi ini, maupun berurusan dengan masalah-masalah politik yang diakibatkan oleh distributed data processing. Kelebihan dan kekurangan pengelola data terdistribusi. Pemanfaatan data terdistribusi dapat memberikan manfaat bagi sistem yang mengimplementasikannya. Hal itu disebabkan oleh kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, antara lain kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel, sehingga pembebanan pada komputer server menjadi seimbang. Alasan ekonomis yaitu bahwa merancang sistem yang terdiri atas jaringan komputer-komputer kecil, sederhana, dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih. Alasan modularitas yaitu bahwa sistem-sistem yang bekerja dalam basis data terdistribusi dapat dimodifikasi, ditambah, atau dikurangi tanpa mempengaruhi modul lain, sistem lain dalam basis data terdistribusi. Dengan pembagian lokalisasi data, jika terjadi masalah atau musibah pada sistem, tidak semua data terancam, melainkan hanya data pada tempat-tempat tertentu. Alasan organisasi dan otonomi pada sistem-sistem berpartisipasi. Misalnya, pada suatu kantor perusahaan, terdapat beberapa departemen dengan pengelolaan data terdistribusi. Data-data perusahaan dapat disebar ke tiap-tiap departemen yang bertanggung jawab atasnya. Akan tetapi, di samping kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, pengelola data terdistribusi juga memiliki kendala, yaitu masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengelolaan data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Administrator basis data mempunyai tugas-tugas ekstra untuk menjaga agar basis data yang tersebar di berbagai lokasi terlihat transparan. Di samping itu, pemeliharaan sistem-sistem yang berlainan lebih kompleks ketimbang pemeliharaan sistem besar yang utuh sebagai satu kesatuan. Tingkat kompleksitas juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Masalah desainnya itu desain yang harus dibuat memperhatikan arsitektur komputer yang terdiri atas sistem-sistem yang terpisah, yaitu juga memperhatikan data defragmentasi dipecah ke dalam lokasi berlainan. Perubahan dari pengolahan data terpusat menjadi terdistribusi juga menjadi masalah karena belum ada standar metodologi dalam konversi DBMS terpusat menjadi DBMS terdistribusi. Keamanan data, yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga fragmennya yang tersebar di berbagai lokasi, juga jalur komunikasi antar sistem. Lokasi mempertahankan integrasi karena dalam menjaga integrasi sistem melalui jaringan juga dapat memakan resource yang besar dari jaringan. 3. Sistem yang terintegrasi. Suatu sistem terdistribusi yang dirancang secara terkoordinasi sehingga komponen-komponen yang terpisah menggunakan file dari data, struktur data, program, dan protokol yang umum harus dapat meningkatkan efektivitas untuk mendukung evolusi sistem. Berikut adalah contoh implementasi di rumah sakit. Sistem yang tidak terintegrasi. PDT sering digunakan untuk mendeskripsikan
komputer yang digunakan di departemen pemakai yang sedikit berhubungan dengan mesin yang lebih tinggi tingkatannya, atau jaringan sistemnya dirancang secara independen. Alasannya agar pemakai mengerjakan pekerjaan mereka lebih sendiri. Jadi manajernya berbeda, program aplikasi berbeda, data disimpan dengan rancangan tersendiri, tidak umum. Namun, mereka sering mengirim transaksi atau pemakai suatu sistem menggunakan program yang lainnya, tidak terintegrasi. Perancangan sistem yang terkoneksi ini baik terintegrasi ataupun tidak memerlukan software yang mungkin sama untuk koneksinya. Software dan hardware yang dijual untuk PDT tidak dipengaruhi oleh perancangan sistem yang terintegrasi ataupun tidak. 4. Tujuan utama pengolahan data terdistribusi. Otonomi lokal. Memberikan tingkat otonomi lokal dalam komputasi pada kelompok pemakai lokal. Pengoperasian yang terpisah dan kontrol yang terpusat. Mengizinkan pengoperasian pengolah data yang terdistribusi yang ditingkatkan dengan pelayanan dan database yang terpusat dengan berbagai tingkat kontrol yang terpusat. Produktivitas pemakai, menyediakan teknik dan bahasa sehingga pemakai dapat memberi hasil yang maksimum dalam menggunakan sistem komputer. Pengembangan aplikasi oleh komputer pemakai, menyediakan infrastruktur bagi komputer-komputer untuk mengembangkan aplikasinya secara mudah dan fleksibel dengan pengontrolan untuk mencegah masalah kompatibilitas. Dialog terminal. Membuat terminal mudah digunakan dengan struktur dialog yang menghasilkan inteligensia yang terdistribusi. Akses untuk sumber daya dan data jarak jauh. Memudahkan user lokal untuk mengakses berbagai sumber daya yang berguna dari lokasi yang berbeda, termasuk program dan data. Jarak menjadi tidak nyata. Membuat jarak menjadi tidak nyata dengan menggunakan jaringan yang sesuai rancangannya. Ketersediaan. Availability. Menghindari kegagalan sistem yang dapat dilihat oleh pemakai dan memaksimumkan ketersediaan interface sistem bagi pemakai. Privasi dan keamanan. Mencegah pengaksesan data dan sumber daya tanpa izin dan melindungi data dari kegagalan maupun tindak kejahatan. Audit. Menjamin pengupdatean record yang penting, seperti data keuangan yang dapat diaudit dengan penuh. Ketepatan dan konsistensi. Menggunakan kontrol ketepatan pada semua input dan mencegah terjadinya banyak versi dari data yang sama yang tersedia bagi pemakai dalam tingkat pengupdatean yang berbeda. Kemudahan pengubahan. Menyadari bahwa sistem terdistribusi akan berkembang dan berubah dengan konstan dan mendukung perubahan ini tanpa perusakan dan pengeluaran. Proteksi. Program dan struktur data logik yang ada tidak perlu dikerjakan kembali ketika perubahan sistem atau program lain dibuat. Penyembunyian kerumitan. Sistem dapat mungkin menyembunyikan kerumitan dari user. Hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Penggunaan komputer, mini dan mikro. Teknik database. Jaringan komputer. Struktur jaringan yang fleksibel. Kontrol saluran yang standar. Terminal virtual. Kriptografi, keamanan, audit, bahasa tingkat tinggi, kamus data, strategi.